'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman mazida. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa atau siapa saja yang sanggup menutupi aib saudaranya, menutupi kesalahan kerabatnya, menutupi dosa atau khilaf teman-temannya, maka pasti Allah akan menutupi aib dirinya, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Aib, apa aib itu? Cacat atau celak, jamannya al-uyub. Itu tunggalnya jamannya al-uyub. Orangnya yang memiliki celah itu disebut maib. Nah, cacat celah, aib ini dimiliki oleh setiap orang. Jangankan sekelas kita, Pak. Rasul pernah memberitahukan kepada kita tentang ciri orang yang baik. Kata Rasulullah SAW, orang yang baik itu bukan orang yang melakukan kekeliruan atau kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap manusia, setiap anak Adam, ya, setiap hamba Allah itu mesti punya cacat, Pak. Mesti punya celah. Baik cacat khalqiyah, penciptaan, mohon maaf nih ya. Ada orang kita tidak menyadari kalau kita juga punya cacat secara jasmani. Dan cacat khuluqiyah, akhlak. Saya tidak membahas cacat tentang khalqiyah, tapi saya bahas tentang cacat aib khalqiyah, khuluqiyah. Kata Rasulullah, setiap hamba Allah mesti dia punya aib, punya cacat, punya celah, punya kesalahan, punya kekeliruan, punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa, punya aib, punya cacat, punya celah adalah orang yang bertobat. Itu Pak ya. Nabi Adam alaihissalam, nanti Bapak buka Quran surat Al-A'raf ayat 23 tuh. Dari mulai 20 sampai 23 itu kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dia harus keluar dari surga tuh. Di Al-A'raf ayat 20-an. Nah, sambil ayat 23-nya. Nabi Adam berkata, karena dia merasa berdosa, karena dia merasa berbuat salah di surga itu, maka dia mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa nakunanna minal khasirin. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi merasa bersalah, dia bertobat. Nabi Yunus alaihissalam, ya. Nanti Bapak buka surat Al-Anbiya ayat 87, ya. 86, 87 tuh. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Karena dia telah berdakwah di kampungnya itu selama 33 tahun. Lama, Pak. Ya. Usia Orde Baru tuh 33 tahun Nabi Yunus dakwah, cuma dapat pengikut 2 orang. 2 orang. Pengikut Nabi Yunus dengan dakwah yang 33 tahun.
Sehingga dia kecewa, marah, dan tinggalkan kaumnya itu. Lah, meninggalkan kaumnya itu dianggap sebuah kekeliruan, dianggap sebuah cacat. Sehingga Allah hukum dia. Merasa bersalah, dia bertobat pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus sekelas nabi, dia pernah keliru meninggalkan kaumnya itu. Apalagi kita. Nabi Musa alaihissalam, nanti Bapak buka lagi tuh surat Al-Qasas ayat 15-16 tuh. Dia pernah punya kekeliruan, punya cacat, punya celah, membunuh kaumnya Fir'aun tuh secara tidak sengaja. Dia cuma pukul saja, mukul gitu, ya, melerai orang berkelahi, dipisahin, ngelawan, cuma gitu doang tuh, disentak gitu, dilalah meninggal Pak. Tuh. Lah itu dianggap sebuah cacat celah bagi Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia kabur Pak dari Mesir itu. Sebagai seorang nabi, dia merasa bersalah, tentu dia bertobat. Apa dia bilang? Rabbi firli dhalamtu nafsi faghfirli. Rabbana inni dhalamtu nafsi faghfirli. Surat Al-Qasas ayat 15-16. Lah kalau para nabi saja pernah melakukan kekeliruan, kesalahan, ya, ada cacat, ada aib, ada celah, kita, ya, siapa diri kita? Ya. Lah selama ini kok Bapak kita semuanya kelihatannya orang baik-baik. Apakah itu memang karena perbuatan baik kita? Orang menganggap kita baik tuh. Pak Ustadz, saya hormat dengan Pak Ustadz, saya segan dengan Pak Ustadz. Tunduk-tunduk, luar biasa penghormatan masyarakat itu. Apa karena perbuatan baik kita? Karena perbuatan baik itu memang disuruh oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Lalu pandangan orang menganggap kita baik untuk karena perbuatan baik kita atau bukan? Bukan. Karena perbuatan baik itu memang mesti dilakukan. Tapi kebaikan kita yang nampak di masyarakat, di orang awam, di kampung, di desa, di kota, di sebuah negeri, baik itu bukan karena perbuatan kita, karena Allah menutupi aib kita, karena Allah menutupi cacat kita, karena Allah menutupi celah kita, karena Allah menutupi kekeliruan kita, Allah menutupi dosa kita, Allah menutupi perbuatan jahat kita. Bayangkan kalau kita di kampung dianggap sebagai orang baik, tiba-tiba Allah buka aib kita tuh Pak. Banyak kisah belakang yang rame di koran, di berita di media itu, dibukakan oleh Allah aibnya tuh, cacatnya, celahnya, kejahatannya, sampai dia dipermalukan semalu-malunya, dihinakan sehina-hinanya, terpuruk seterpuruk-terpuruknya. Di selama ini orang menganggap kita begitu karena Allah menjaga aib kita tidak dibuka di depan umum, tidak di depan publik. Kalau saja teman kita waktu kecil itu tahu dan dia cerita kepada orang tentang aib kita. Kalau saja teman kantor kita itu yang tahu tentang diri kita, dia bercerita kepada orang lain. Kalau saja ya teman kuliah dulu itu yang tahu tentang diri kita cerita kepada orang lain tentang diri kita. Kalau saja teman alumni itu yang tahu tentang diri kita, dia cerita kepada orang lain tentang kejahatan kita. Kalau saja anak keluarga kita yang tahu tentang diri kita, dia cerita kepada tetangga yang lain aib kita tuh. Apakah kita dianggap sebagai orang yang baik? Setelah cacat kita dibukakan di depan umum, di masyarakat, yang tadinya orang hormat, oh ternyata begitu kelakuannya. Oh selama ini kita tertipu dengan dia. Oh ternyata dia ini begini. Setelah mereka tahu tentang kejelekan kita tidak lagi menjadi orang terhormat. Kita tidak lagi dianggap sebagai orang yang baik.
kalau Allah membukakan aib kita. Tahukah kita bahwa Siti Zulaikha itu tidak diterangkan dalam Quran? Surat Yusuf tuh. Padahal itu adalah wanita yang menggoda Nabi Yunus alaihissalam sampai mengajak perbuatan tercela itu. Kenapa Allah tidak sebutkan nama Zulaikha itu di dalam Quran? Padahal menjadi pemeran utama. Karena di dalam Siti Zulaikha itu ada sifat yang dia tidak mau perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Artinya dia sendiri malu kalau berbuat salah tuh. Sehingga tidak Allah sebutkan. Dia tahu ini perbuatan keliru menggoda Yusuf alaihissalam tuh. Dia tidak mau. Sehingga Allah lindungi itu, Pak. Lah, hadis tadi cerita tentang diri kita. Kalau kita ingin aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kan membukakan aib itu bagi Allah gampang. Kasus institusi lembaga terhormat sekarang nih, yang rame nih, itu kan cuma 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari selesai, runtuh tuh semua. Selama ini yang dihormati tuh, orang terhormat ditakuti itu hancur semua. Karena dibukakan oleh Allah kejahatannya. Kita juga sama. Tadi tidak ada manusia yang steril daripada dosa, keliru. Tapi Allah sayang kepada kita, aib kita itu tidak dibuka. Ya. Tidak disampaikan oleh orang-orang yang tahu tentang aib kita tuh. Kalau kita pengen aib diri kita tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau pengen aib kita, cacat kita, celah kita tuh, kejelekan kita tidak dipublikasikan oleh Allah ke orang lain, kata Rasulullah, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, siapa saja yang menjaga, menutupi aib orang lain, menutupi kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, cacat orang lain, maka Allah akan membalas kebaikan kita itu. Dengan cara apa? Aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekarang di dunia lah. Kalau pengen kejelekan kita tidak diketahui, ya, jangan suka menjelekan orang lain. Kayak kita lah, kalau pengen kita dicubit itu sakit, jangan dicubit orang lain. Kalau kita merasa gak enak kalau dihina, jangan menghina orang lain. Kalau kita merasa tersinggung kalau dilecehkan, jangan melecehkan orang lain. Begitu saja. Jadi apa yang dirasakan oleh diri kita dan orang lain itu, anggap orang lain itu adalah diri kita. Jadi kalau sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain, juga tidak disenangi oleh diri kita. Ukur diri kita ini sebagai kaca, enteng. Ya. Kalau saya tampar sakit, jangan nampar orang lain. Ya. Saya kok tersinggung nih, nggak enak nih. Jangan nyinggung orang lain, gitu ya. Itu saja rumusnya hadis tadi. Ya, kesimpulannya, jangan suka mencari-cari cacat celah orang lain. Insya Allah Allah akan melindungi diri kita. Ya. Cacat celah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.